Oke, puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Kita berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Tema malam hari ini kita akan berbicara tentang alam roh, yaitu tentang dunia malaikat, ya, tentang dunia malaikat. Nah, Saudara, temanya sedikit keren. Kita membahas tentang dunia malaikat. Muncul pertanyaan, Saudara, ya, kalau kita berani membahas tentang dunia malaikat ini, mungkin ada orang bertanya, ya, bagaimana mengetahui ya tentang makhluk-makhluk yang namanya malaikat itu, ya, secara detail, sehingga kita bisa memahami siapa dan apa dan bagaimana tentang malaikat itu. Oleh sebab itu, ya Saudara, ini kita bukan ngawur atau hanya menebak-nebak saja, tapi semua itu ada alasannya, semua itu ada dasarnya. Ya, firman Tuhan ditulis kata Timotius ya untuk mengajar, untuk menyatakan sesuatu, untuk memberitahu sesuatu. Ya, jadi kalau kita mau membahas ya atau mengetahui hal-hal dalam dimensi roh khususnya, kita harus punya dasar firman. Ya, nah oleh sebab itu malam hari ini kita akan gali tentang dunia malaikat tersebut. Saudara, kita lihat pertama ya, bagaimana penciptaan malaikat atau asal muasal daripada malaikat tersebut. Nah, bagaimana mula-mula malaikat itu diciptakan oleh Allah. Saudara, ya, sebenarnya tak ada keterangan dari Alkitab, tetapi jelas Yesuslah yang telah menciptakan mereka semua. Artinya apa, Saudara? Ya, secara jelas tidak disebut Tuhan Yesus menciptakan malaikat seperti itu, tidak, ya. Tapi paling tidak ada titik terang. Kita lihat dulu satu ayat ini. Dalam Kolose 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Perhatikan baik-baik sini ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, ayat ini sebenarnya telah mencakup banyak hal yang bisa kita pahami tentang hal penciptaan. Pertama, Saudara, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ayat ini atau kalimat ini mengacu kepada Tuhan Yesus. Ya, ianya ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah gambar Bapa yang tidak kelihatan. Ya, Tuhan Yesus itu yang sulung, Dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Tuhan Yesuslah telah diciptakan, yang di headline ini ya, segala sesuatu. Yang ada di mana? Yang ada di surga dan yang ada di bumi. Nah, surga di sini ini alam roh, Saudara, ya. Heavenly places, tempat-tempat di alam roh. Jadi ada sesuatu yang telah diciptakan oleh Tuhan Yesus yang disebut segala sesuatu yang ada di heavenly places atau alam roh dan yang ada di bumi, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi berdasarkan Kolose 1 ayat 15 sampai 16, kita menemukan titik terang. Walaupun bukan sesuatu yang jelas, terlek gitu ya. Tuhan Yesus menciptakan malaikat. Tidak ada. Karena cari nggak ada ya dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Tapi dari Kolose 1 15 ayat 16 ini kita menemukan paling nggak panduan sebuah titik terang untuk kita mengetahui. Kalau di sini dibilang segala sesuatu yang ada di alam roh, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, diciptakan oleh Yesus, kita percaya saja tulisan daripada Paulus
dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 16 ini. Siapa yang menciptakan malaikat? Jadi boleh kita simpulkan ya, yang menciptakan malaikat adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Nah, malaikat itu diciptakan dan ditempatkannya di alam roh. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mungkin ditanya ya, siapa yang menciptakan malaikat? Tuhan, dasarnya apa? Di mana ayatnya? Bapak Ibu Saudara boleh kutip ini aja, Kolose 1, 15 dan 16 sambil Anda jelaskan dulu kata segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan Yesus itu. Amin. Nah, Saudara, sekarang kita lihat, ternyata di dunia malaikat ini ya, itu banyak ragamnya. Ya, kalau di dunia ini kan manusia itu berbagai macam ragam gitu ya. Ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya keriting dan sebagainya. Itu karena setelah menara Babel itu ya, mereka terpecah-pecah, lalu mereka punya kelompok-kelompok masing-masing. Ternyata di dunia malaikat itu ada jenis-jenis malaikat, ya, ada jenis-jenis malaikat. Di sini kita akan melihat berapa jenis malaikat. Ada jenis-jenis malaikat. Menurut bentuknya, malaikat dapat digolongkan dalam 4 golongan. Ya, dapat digolongkan dalam 4 golongan. Jadi menurut bentuknya, malaikat-malaikat itu dapat digolongkan dalam 4 golongan atau 4 kelompok. Jadi jumlahnya bukan 4, tapi ini golongannya, ya, menurut bentuknya itu digolongkan ya menjadi 4 golongan. Yang pertama ya, ada serafim yang bersayap 6, kerubim yang bersayap 4 dan bermuka 4. Jadi sayapnya 4, mukanya 4. Ya, malaikat-malaikat pesuruh yang bersayap 2 dan ada malaikat-malaikat yang tidak bersayap. Di sini saya buat tabel di bawahnya ini supaya Bapak Saudara lebih jelas tentang 4 golongan daripada malaikat tersebut. Yang pertama tadi ada yang bersayap 6, ya. Itu namanya serafim. Jadi kalau Bapak Saudara mungkin satu kali melihat dalam vision atau mendapat pernyataan lalu ada makhluk gitu ya yang sayapnya 6. Nah, Bapak Saudara, Anda boleh menebak dulu itu adalah serafim ya. Lebih tepatnya Anda tanya kepada Roh Kudus atau Allah Bapa atau Tuhan Yesus siapa makhluk itu ya. Nah, yang kedua adalah kerubim. Kerubim itu bersayap 4 dan bermuka 4. Jadi wajahnya 4 ya. Nanti saya tunjukkan gambar-gambarnya dan dasar-dasar ayatnya ya. Nah, yang ketiga adalah malaikat-malaikat pesuruh ya. Jadi ini messenger ya, messenger. Nah, ini ada yang bersayap 2, ada yang keempat adalah malaikat pesuruh juga, tapi tak bersayap. Nah, Saudara, sekarang kita lihat ya tentang serafim dulu. Nah, kita lihat serafimnya terbang. Nah, Saudara, dalam Yesaya pasal 6 ayat yang kedua. Nanti di rumah Bapak Ibu Saudara boleh baca keseluruhan dari ayat ini ya, sehingga mengetahui seluruh keterangannya ya, penjelasan tentang serafim tersebut. Nah, tapi malam hari ini saya perkenalkan dulu ada malaikat yang namanya serafim ya. Yesaya melihat dalam Yesaya 6 ayat yang kedua, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ya, jadi kenapa malaikat serafim ini punya 6 sayap, Saudara? Karena setiap sayap ini ada fungsinya masing-masing. Tadi dikatakan 2 sayap dipakai untuk menutup mukanya, ya. Lalu 2 sayap lagi untuk dipakai untuk menutup kakinya.
Lalu 2 sayap lagi bagian tengahnya itu dipakai untuk melayang-layang atau terbang. Jadi kalau boleh disimpulkan tadi seperti gambar yang saya ambil ya dari Google ini. Nah, seperti ini kira-kira ya. Jadi ini dua sayapnya untuk menutupi mukanya sehingga gak kelihatan wajahnya. Nah, 2 sayapnya lagi ini dipakai untuk menutup kakinya. Lah 2 sayapnya untuk malaikat ini terbang atau melayang-layang ya. Lah mungkin gambarannya seperti ini ya. Nah, Saudara, kalau Anda nanti melihat bentuk yang berbeda ya nggak masalah ya. Tapi ini gambaran yang bisa supaya kita lebih jelas sedikit saja tentang serafim yang memiliki 6 sayap dan fungsinya ya. Nah, Saudara, sekarang bagian yang kedua, ya kelompok yang kedua atau gulungan yang kedua disebut kerub atau kerubim, ya. Yeskiel 1 ayat 5 sampai 6. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka dan pada masing-masing ada pula 4 sayap ya. Jadi kerub ini dia punya 4 sayap ya, 4 sayap, satu untuk terbang, lalu untuk menutup ini kakinya. Nah, tapi mukanya nggak ditutup. Karena apa? Ya, sayapnya cuma 4 ya. Nah, yang anehnya di sini kerub ini punya 4 muka ya. Punya 4 muka. Nah, 4 muka itu apa saja? Coba lihat dalam Yeskiel pasal 10 di sini, ayat 14 sampai 15, kitab yang sama, orang yang sama, dia menjelaskan tentang kerub ini. Masing-masing mempunyai 4 muka. Muka yang pertama ialah muka kerub, ya. Yang kedua ialah muka manusia. Yang ketiga ialah muka singa. Dan yang keempat ialah muka Raja Wali, ya, muka Raja Wali. Nah, ini Saudara ya. Ini Raja Wali, ya. Nah, manusia, kerub, ya, singa. Nah, di situ nih kelihatannya ya. Nah, kerub-kerub itu naik ke atas. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di tepi sungai Kebar. Jadi Yeskiel ini pernah mendapat penglihatan, didatengin malaikat. Ketika dia didatengin malaikat itu, dia tanya kepada Tuhan, apa itu? Lalu Tuhan menjelaskan, itu namanya kerub, mukanya 4. Ya. Lalu Yeskiel mendapatkan penjelasan lebih tepat lagi, mukanya muka apa saja? Tadi dibilang ada muka kerub, ada muka Raja Wali, ya, ada muka singa, ya. Nah, Saudara, di situ ya ada muka manusia juga. Kalau Anda ketemu mungkin ketakutan kali ya. Anda lagi sendirian gitu, atau muncul gitu orang atau satu makhluk wajahnya 4 seperti itu. Ya, ini apa ya? Nah, tapi Saudara Anda lihat, ya, Yeskiel itu tidak takut. Ya, karena apa? Pasti auranya beda. Walaupun mungkin ya, yang dilihat itu sedikit menyeramkan, punya 4 muka seperti itu, ya. Tapi Saudara, kehadiran sesuatu itu, ya, kalau itu kudus, itu baik, itu membuat Anda biasanya damai, betul? Itu membuat Anda damai dan tidak ketakutan. Beda dengan iblis atau setan ya, kalau datang gitu membuat Anda merinding atau membuat Anda ketakutan seperti itu. Nah, itu bagian yang kedua ya, atau gulungan yang kedua tentang malaikat dengan jenis-jenisnya. Sekarang yang ketiga, Bapak Saudara, ya. Nah, kita lihat ya. Ini adalah malaikat pesuruh, ya. Kejadian 18 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya, waktu hampir panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuhanku,
jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Nah, saudara, eh, tadi ya, sebenarnya malaikat pesuruh itu ada dua macam. Yang pertama punya dua sayap, yang satunya tidak bersayap. Yang datang kepada Maria ketika Maria diteguhkan itu malaikatnya ada sayapnya, ya, jadi terbang seperti itu. Tapi yang datang kepada Abraham yang kita baca malam hari ini, dia wujudnya kayak manusia, ya. Jadi seperti manusia biasa, nggak punya sayap. Ada tiga yang datang kepada Abraham itu. Nah, jadi ini jenis-jenis malaikat pesuruh. Biasanya disuruh oleh Tuhan atau oleh Bapa, ya, untuk menyampaikan revelation, menyampaikan pewahyuan, ya, apa yang akan terjadi, dan kadang-kadang bentuk instruksi atau informasi kepada orang-orang yang ada di bumi, ya. Nah, saudara, jadi kalau bentuknya mirip dengan orang, ya, tanpa kelihatan sayap, itu juga termasuk malaikat pesuruh, tapi nggak punya sayap. Tapi ada juga malaikat pesuruh yang masih punya sayap. Sayapnya tapi hanya dua, ya. Nah, jadi apakah itu Gabriel, apakah itu Mikael? Nah, nanti kita jelaskan ya. Lah, siapa sih yang disebut malaikat pesuruh-pesuruh tersebut itu? Nah, saudara, itu tentang 4 golongan daripada jenis-jenis malaikat yang bisa kita ketahui di dalam dunia malaikat tersebut. Nah, saudara, ternyata dari 4 golongan, ya, malaikat-malaikat tersebut ini, mereka juga terbagi-bagi dengan kondisi mereka. Ada yang masih taat kepada Allah, ya, disebut malaikat kudus. Ada malaikat yang sudah tercemar, sehingga disebut malaikat pemberontak, ya. Dan ada juga nanti yang akan kita bahas, ada malaikat yang sengaja merendahkan dirinya karena dia punya keinginan atau agendanya sendiri, ya. Nah, sekarang kita masuk dulu tentang malaikat yang memberontak. Nah, kita nggak asing ya dengan istilah malaikat pemberontak, yang memberontak ini. Siapa yang dimaksud dengan malaikat yang memberontak itu? Lucifer adalah golongan kerub. Ia memberontak dan ingin meninggikan dirinya sederajat dengan Allah. Ia menyeret sepertiga malaikat dari surga dan dilemparkan turun ke dunia sampai dunia orang mati. Tadi sudah kita bahas, ya. Kerub itu sayapnya 4. Lucifer itu ternyata golongan dari kerub, saudara, ya. Golongan dari kerub, ya. Sayapnya 4. Dulu Lucifer itu tinggalnya atau tempatnya, dia tempatnya adalah dekat dengan tahtanya Allah Bapa. Dia ditunjuk oleh Allah Bapa untuk memimpin puji-pujian, praise and worship yang ada di alam roh, yang ada di surga. Sehingga seluruh makhluk sujud menyembah kepada yang di atas atau Bapa itu sendiri. Wow, saudara, ya, itu adalah jabatan yang luar biasa. Saya gambarkan seperti ini, saudara, ya. Ada pelayanan-pelayanan dari para hamba-hamba Tuhan dan pekerja-pekerja Tuhan di gereja, contoh, ya. Kalau Anda menempatkan diri atau mengambil bagian mungkin jadi pendoa syafaat gitu, ya. Di mana tempat Anda? Biasanya di gudang, di tempat di belakang gitu, ya. Jadi kalau ada acara-acara gitu, nanti ada yang berdoa. Nah, ini tim doanya, ya. Tapi tempatnya ada di belakang, ya. Nggak kelihatan, yang doa itu nggak kelihatan, ya. Nah, ada yang jadi asyir, umpama dalam pelayanan nih. Nah, itu tempatnya di mana? Di depan gereja misalnya, di depan pintu itu menyambut para hadirin, orang-orang yang akan masuk ke gereja tersebut, loh. Ya, ada yang tugasnya kolektan, ya, dia edarin keliling sambil melotot, nah, yuk kasih banyak enggak, ya. Ya, nah, saudara, itu contoh nih, ya. Lah, saudara, fokusnya sebenarnya orang pada ngumpul itu kan mau dengerin pendeta khotbah, betul? Nah,
pendeta itu senternya. Saya anggap aja nih, pendeta itu adalah Allah Bapaknya itu. Tapi saudara, ada juga ya toh, golongan yang lain atau orang lain yang punya tugas bukan khotbah, tapi boleh naik ke panggung. Siapa itu? Nah, itu tim praise and worship, betul? Para worship leaders, ya, singers, dan pemusik-pemusik itu, mereka boleh ada di panggung di tempat yang sama, di mana nantinya pendeta itu khotbah. Ngerti ya maksud saya ya? Nah, itulah gambarannya. Kenapa Lucifer itu disebut ya kerub yang dekat dengan tahta Allah Bapa. Apa spesialnya? Bukan masalah spesialnya, ya. Karena fungsi, karena tugas, dia ditugaskan untuk menghimpun, untuk memimpin seluruh makhluk itu, makanya dia ada di tempat yang center, yaitu tempat dekat dengan tahta Allah Bapa itu. Dan itu adalah tempat yang paling ya, tinggi dan paling indah dan paling elok. Sehingga sebenarnya seluruh makhluk itu pengen ada di tempat itu. Tapi nggak ada yang bisa di situ. Ya, hanya Lucifer yang ada di tempat itu. Awalnya Lucifer itu sangat dimuliakan. Dia sangat elok, ya, karena dia harus tampil sebagai selebritis. Jadi dia didandani oleh Allah begitu kinclong. Ya, tampil seperti itu ya. Lah saudara, kita lihat apa yang dijelaskan dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai ayat yang 15 ya, tentang malaikat yang memberontak atau Lucifer tersebut. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ya, nah saudara perhatikan di sini, kejatuhan daripada Lucifer ini karena apa? Dia pengen merebut posisi daripada Allah Bapa itu, mau duduk di tahta itu. Ya, nah oleh sebab itu dia akhirnya dilempar ke dunia orang mati. Ketika dia dibuang dan dilempar ke dunia orang mati, sekarang sebenarnya Lucifer itu juga malaikat. Tapi karena kondisinya sudah berubah, tabiatnya juga sudah berubah, sifatnya juga sudah berubah, sekarang dia lebih beken, lebih terkenal dengan sebutan setan atau iblis. Ya, jadi setan, iblis itu dulunya malah malaikat. Gak heran Bapak Saudara, iblis itu kadang-kadang bisa menyamar sebagai malaikat terang. Kenapa? Dulunya dia malaikat. Ya, jadi sebenarnya cuma ada perubahan sedikit aja. Perubahan sifat, betul nggak ya? Tapi bentuknya masih sama. Kalau dia pura-pura baik aja begitu, Anda akan terkecoh. Anda pikir ya dia malaikat yang baik, padahal cuma pura-pura saja, betul nggak ya? Padahal aslinya dia selalu ingin merusak ya semua apa yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Itu yang terjadi kepada Lucifer yang telah dibuang dan sekarang terkenal dengan nama si iblis. Jadi malaikat yang memberontak itu tak lain tak bukan adalah iblis. Amin. Iblis ya. Nah, saudara, sekarang kita tahu ya, ada malaikat yang memberontak. Sekarang kita kenal ya sebagai tokoh atau figur yang jahat yang namanya iblis tersebut. Berikutnya, Bapak Saudara, tentang dunia malaikat ini ya, ternyata ada juga selain malaikat yang memberontak, ada juga malaikat yang dengan sengaja
merendahkan derajatnya. Untuk apa malaikat ini merendahkan derajatnya? Dia punya tujuan, saudara. Ada pula malaikat yang meninggalkan derajatnya dan turun menjadi sederajat dengan manusia dengan mengambil anak-anak perempuan manusia dan memperoleh keturunan raksasa-raksasa di bumi. Mereka dibelenggu di dalam gua-gua gelap, ya. Dan gua-gua gelap itu kata lainnya atau nama lainnya adalah Tartarus, ya. Jadi alam roh itu banyak, saudara. Ada Tartarus, ada Hades, ada Firdaus. Jadi kalau Alkitab menjelaskan tentang gua-gua gelap di alam roh, itu namanya Tartarus. Disitulah ada malaikat yang merendahkan derajatnya, yang dibuang oleh Allah, ya, diturunkan ke sana, dibelenggu di tempat-tempat yang gelap tersebut. Nah, saudara, ayatnya di mana? Ayatnya tentang malaikat yang merendahkan derajatnya ini. Kejadian 6 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, mana Pak kata malaikatnya? Anak-anak Allah, ya, ini adalah semua yang lahir dari Allah, itu namanya anaknya Allah. Amin. Ya. Ketika Anda lahir dari manusia, Anda disebut anak manusia. Ketika Anda lahir baru dari air dan roh, lahir dari Allah, benar ya? Anda disebut anak-anak Allah, bukan? Nah, saudara, dulu semua yang diciptakan oleh Tuhan Yesus itu disebut anaknya Allah. Ya, anak-anaknya Allah, termasuk malaikat itu. Nah, di sini, ya, malaikat itu disebut anak Allah. Ya, kalau kita ganti di sini, ya, anak-anak Allah kita ganti malaikat, nanti lebih jelas. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, ya, ini anaknya manusia, maka malaikat-malaikat itu melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ya, mungkin ada yang ganjel di hati Bapak Ibu Saudara, Pak, bukannya malaikat itu diciptakan nggak kawin-mawin, ya? Bukannya malaikat itu diciptakan nggak kawin-mawin? Kan Tuhan Yesus pernah berkata, semua orang nanti yang hidup di surga akan hidup seperti malaikat, tidak kawin-mawin, itu ya loh. Nah, ini apa urusannya malaikat pengen kawin? Lah saudara, ini sebenarnya gini, ini aturannya, rule-nya. Ya loh. Di surga itu nggak ada urusan kawin-mawin. Ya loh. Termasuk makhluk-makhluk semua yang ada di alam roh, ya loh, di surga ini nggak ada yang kawin-mawin seperti itu. Ya. Nah, kawin-mawin itu adanya cuma di bumi. Ketika manusia ditaruh di muka bumi itu, ketika Allah menciptakan manusia, disitulah ada perintah, betul nggak ya? Diciptakan laki-laki dan perempuan, dan beranak cuculah, ya, penuhilah bumi, daerahnya bumi. Ya, hukum di bumi itu mengenal istilah kawin-mawin. Di alam roh, di surga, nggak ada istilah kawin-mawin. Ya, semua makhluk nanti kalau udah masuk surga, mereka nggak boleh berpikir tentang kawin dan mengawinkan, nggak ada. Ngerti nggak sih saya? Nah, ini hanya aturannya, maksud saya. Tapi malaikat ini sebagai makhluk, ya, satu kali dia pengen kawin. Karena di surga nggak bisa kawin, makanya dia harus turun ke bumi. Caranya apa? Merendahkan derajatnya. Turunlah malaikat ini ke bumi. Dia turun bukan karena disuruh oleh Tuhan
untuk tugas turun ke bumi, dia turun karena kemauannya sendiri, karena matanya melihat anak manusia itu dilihatnya cantik, 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 cantik. Itu ngerti ya maksud saya? Belum mudeng, belum mudeng. Belum ngerti maksud saya? Ya, malaikat kawin nggak? Malaikat kawin nggak? Malaikat bisa kawin. Ya, nah? Tapi Yesus bilang, nanti kalau orang masuk surga akan hidup seperti malaikat yang tidak kawin. Ada nggak manusia yang tidak kawin? Ada. Ya. Nah, apakah dia nggak bisa kawin? Bisa. Tapi dia tidak kawin. Ngerti nggak sih ya? Nah, itu corak atau cara hidup di lingkungan alam roh. Semua jenis makhluk yang di alam roh itu diambil contohlah oleh Tuhan Yesus. Salah satu makhluk di alam roh. Seperti malaikat tidak kawin, mawin di surga. Amin. Tapi di bumi urusannya ada kawin-mawin. Ketika malaikat yang ada di alam roh atau di surga itu, dia pengen kawin, ya, caranya cuma satu. Dia nggak boleh tinggal di surga. Dia harus turun ke bumi, di mana bumi mengizinkan semua makhluk untuk kawin. Tuh? Nangkep ya? Malaikat bisa kawin nggak? Halo? Malaikat bisa kawin nggak? Bisa. Buktinya ada. Ada malaikat yang menghampiri anak-anak perempuan itu dan menghasilkan anak. Betul? Berarti malaikat bisa kawin. Tapi kalau dia tinggal di alam roh, tinggal di surga, dia nggak boleh kawin di sana. Manusia pun ketika dia harus mati nanti dan masuk ke alam roh, masuk ke surga, di sana nggak ada urusan kawin-mawin juga. Perintah kawin-mawin itu ternyata itu hanya di daerah bumi untuk berkembang biak, untuk memenuhi bumi. Itu saudara, cara mengambil ya toh, pengertiannya. Kok ada malaikat kawin? Apakah malaikat bisa kawin? Padahal Alkitab mengatakan hidup seperti malaikat yang tidak kawin-mawin. Nah, saudara, konteksnya bukan pribadinya. Sebenarnya lingkungannya. Di mana malaikat tidak kawin-mawin? Di surga. Amin. Tapi kalau dia turun ke bumi, dia mau kawin, dia bisa. Coba renungkan sedikit. Ya, tadi ada yang tanya di situ di chat ya. Dia bilang, kalau gitu malaikat punya free will. Punya. Punya. Malaikat punya free will. Kalau nggak punya free will, kenapa Lucifer itu pengen naik? Pengen itu apa? Will. Kehendak, betul? Ya. Malaikat punya free will, punya kehendak seperti itu. Ya. Nah, saudara, cuman beda dengan manusia. Manusia itu lebih besar lagi free will-nya dibanding malaikat, saudara. Tapi ada keinginan di dalam malaikat itu, ada kehendaknya. Aku hendak naik ke langit, aku hendak menyamai yang maha tinggi, aku hendak ini, hendak. Kehendaknya banyak ternyata, si Lucifer itu. Akhirnya dilempar ke bumi, betul? Jadi kalau ada orang bilang malaikat nggak punya kehendak, coba Anda compare dengan kisah kejatuhan si iblis. Kenapa dia pengen? Kenapa dia dilempar? Ya dia pengen naik. Lah pengen itu apa? Nah, dia nanti sadar di situ. Oh iya ya, pengen juga ya. Betul nggak? Kadang-kadang kita tuh hanya kalut, betul nggak ya? Malaikat nggak punya keinginan. Betul nggak ya? Ternyata punya. Ada yang pengen menyamai Allah, ternyata ada juga malaikat yang pengen kawin.
Ketika melihat perempuan cantik-cantik. Aduh Pak, kok hari ini saya dengerin yang begini ya. Gitu. Tapi bersyukur Anda bisa dengar. Amin. Ada penjelasan yang lebih logik juga, betul nggak? Bukan hanya Anda itu sakral gitu. Malaikat itu gini, gitu. Tapi pengertiannya nggak diungkap seperti ini. Tapi ada faktanya. Kalau ditanya kenapa ada malaikat jatuh, kenapa ada malaikat yang merendahkan derajatnya, mereka nggak menjawab kadang-kadang. Tapi kalau dijawab jelas seperti ini, nanti kadang-kadang mereka bilang itu sesat. Itu enggak itu? Ya. Nah, Bapak Saudara, semua ada dasarnya. Amin. Yang punya kehendak berarti punya keinginan seperti itu, ya. Ternyata malaikat itu, ya, dia ada juga yang mata apa namanya itu? Mata keranjang ya. Mata keranjang. Ada juga ya tahu. Suruh ku pandang langit penuh bintang bertaburan. Itu kan lagunya manusia. Lah dia kan memandang bumi ya. Ku pandang bumi penuh. Nah, nggak taunya dia lihat, wih, cantik juga itu. Enggak itu? Lagi bersandar tuh ya, di menara Apple. Aduh gitu ya. Wah, dia turun ke situ. Jadi turun bukan disuruh, tapi turun atas keinginan sendiri karena dia pengen kawin itu, ya. Nah, Saudara, Yudas pasal 1 ayat 6, perhatiin lagi, ya. Apa yang dikatakan firman ini? Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Jadi malaikat ini disebut malaikat yang tidak taat, yang melampaui batas-batas kekuasaannya. Ya, bicara otoritas itu bicara wilayah, betul ya? Di wilayah surga itu hukumnya nggak kawin. Dia melampaui batasnya, keluar karena keinginannya. Ya, itu disebut tidak taat. Kalau Lucifer itu memberontak, betul? Nah, malaikat yang merendahkan derajatnya ini, dia disebut tidak taat. Ya, tidak taat. Kemana akhirnya malaikat-malaikat ini dibuang? 2 Petrus pasal 2, ayat yang keempat. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ya, malaikat yang merendahkan derajatnya ini sekarang dibuang di gua-gua yang gelap. Itulah yang disebut Tartarus. Dan nanti pada hari kiamat, ya, pada hari penghakiman, nanti akan dikeluarkan lagi itu. Ya, Saudara. Jadi malaikat-malaikat itu enggak mati. Kenapa? Dia roh, Saudara ya. Jadi dia enggak mati. Jadi taruh di tempat gelap itu sampai jutaan tahun ada di tempat itu. Ya, dari zamannya si Nuh itu berarti ribuan tahun ya. Nah, di situ ditaruh ada di sana malaikat-malaikat yang merendahkan derajatnya itu. Nah, karena perkawinan campur antara malaikat dengan manusia itu, tadi dalam Kejadian pasal 1 tadi dikatakan, akhirnya ya melahirkan suku-suku Nepilim, orang-orang raksasa yang kenamaan. Nah, salah satunya kalau Anda dengar cerita Daud dan Goliat, itu enggak ya? Wah, Goliat itu badannya enggak normal ukurannya ya. Masih ada lagi yang lebih besar-besar lagi. Kaleb ya, itu pernah meminta satu daerah kepada Yosua. Ya. Yosua, dengar, aku minta bagianku, yaitu Hebron. Di Hebron itu ternyata ada suku namanya Kiryat Arba. Ya. Nah, itu suku Enak. Ya, bukan Hoja ya, suku Enak ya. Nah, itu raksasa-raksasa. Dibilang jarinya 6. Jadi semua total jarinya 24. Nah, kenapa nambah 1?
Nah kalau 5 goyang sudah gitu ya. Tambah 1 lagi supaya dia bisa tegak. Karena apa? Untuk menahan tubuhnya yang besar itu, jadi jarinya ditambah 1. Nggak tahu ditempatkan di mana, nggak ngerti. Jarinya 6 ya. Tapi kalau Anda nanti lihat ada orang jarinya 6, jangan bilang Goliat ya. Jangan bilang suku enak ya. Lah mungkin ada kelainan yang tumbuh itu kan ya. Nah, Saudara. Itu tadi golongan-golongan dan apa yang terjadi dengan para malaikat ya. Ada malaikat yang memberontak dan ada malaikat juga yang merendahkan derajatnya ya, sehingga dia turun derajat kawin dengan manusia. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kuasa daripada malaikat. Malaikat itu bisa apa saja sih sebenarnya ya. Kejadian pasal 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Anda ingat cerita tentang Adam dan Hawa ketika dia jatuh dalam dosa, makan buah pengetahuan baik dan jahat, lalu ketahuan oleh Allah ya. Nah, dalam keadaan dosa ini dia mencoba untuk datang kembali ke pohon kehidupan. Allah menghalau mereka. Allah menghalau manusia itu. Ya, dari sebelah timur Taman Eden, ya, ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala, menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Jadi malaikat ini bisa dijadiin security. Oh, dengan pedang yang menyala-nyala seperti itu dong. Nah, kalau sampai Adam hari itu dia benar-benar nekat seperti itu pedang malaikat bisa membunuh Adam. Ya. Dia punya otoritas, dia punya kuasa untuk melakukan sesuatu. Ya, malaikat itu juga punya kuasa untuk melindungi juga. Ya, selain menjaga satu tempat, ya, atau barang-barang tertentu seperti pohon kehidupan tadi, ternyata malaikat itu juga bisa melindungi. Kejadian pasal 19 ayat 10 dan 11. Tetapi kedua orang malaikat itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu, dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar. Sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Ya, saudara, Lot terancam ya ketika dia ada di Sodom di situ. Nah, lalu ya, Abraham kan berdoa, betul nggak itu? Doa Abraham itu menggerakkan surga, betul nggak? Lalu Allah mengirimkan malaikatnya untuk menyelamatkan keponakan Abraham itu. Datanglah malaikat ke situ, ya. Wah, saudara, malaikat itu seperti orang biasa, ya, seperti orang biasa, seperti orang laki-laki itu, ya, datang ke tempatnya Lot itu. Nah, saudara, ketika orang-orang itu mendesak, ya, mau membunuh keluarga Lot ini, malaikat itu menutup pintu, membutakan mata mereka sehingga mereka nggak tahu mana pintu, mana tembok. Nah, saudara, malaikat itu bisa melindungi, dia punya kuasa. Gak heran ada beberapa orang kadang-kadang minta perlindungan ya kepada malaikat itu ya. Nah, ada yang mengakui ya sebagai malaikat pelindung, kadang-kadang itu ada istilah-istilah seperti itu. Karena mereka mengenal bahwa malaikat-malaikat itu punya otoritas untuk melindungi atau kuasa melindungi seseorang, ya, melindungi seseorang. Nah, saudara, kadang-kadang ya saya berdoa nih untuk beberapa orang, mungkin anak saya kadang kalau sekolah gitu ya dulu saya bilang, Bapak Surgawi, mohon ya kau kirimkan malaikat untuk mengawal perjalanan anak saya sekolah. Ya, anak-anak saya dari rumah dia naik motor ke Alam Sutra situ, nah di sekolah di situ. Ya, nah walaupun jalannya nggak tahu, tapi tetap aja ya bagi orang tua meminta pada Allah Bapa untuk ya satu malaikat lah. Ya, saya nggak 1000 malaikat enggak ya, satu malaikat aja untuk melindungi, mengawal
anak-anak saya. Ketika saya mau berangkat, mungkin berangkat ke Bandung gitu ya, atau berangkat ke Jawa, ya, trip sendiri kadang-kadang gitu. Nah, Bapak Saudara, saya juga minta malaikat untuk mengawal kadang-kadang. Nah, tentang hal ini besok akan kita bahas ya, tentang pelayanan malaikat sendiri ya. Saya nggak akan bahas lebih jauh tentang pelayanannya, karena itu ada pelajarannya sendiri setelah dunia malaikat ini. Tapi saudara Anda lihat, malaikat ini punya kuasa juga untuk melindungi seseorang. Kita lihat lain lagi, Hakim-Hakim pasal 6. Ya, ini terjadi kepada Gideon. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Ya, selain melindungi, malaikat itu ternyata bisa makan juga, makan persembahan. Roti itu dengan tongkatnya makan totok tundul api ya. Lah kemakan seperti itu. Itu yang terjadi seperti dahulu ya. Nah, 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhlah 185.000 orang dalam perkemahan Asyur keesokan harinya. Pagi-pagi tampaklah semuanya, bangkai orang-orang mati belaka. Nah saudara, ketika Tuhan ya berperang bagi orang Israel terhadap orang Asyur ini, dia menggerakkan pasukan malaikatnya. Ternyata ada 185.000 orang ya dibunuh sama malaikat. Mayatnya tergeletak semuanya, mati. Bukan cuma satu loh. 185.000 ya. Itu mati dalam hitungan ya itu hitungannya mungkin detik aja nih. Jak gitu. Nah, pagi-pagi itu bangsa Israel melihat, loh, di perkemahan Asyur ini mana itu tentaranya? Waduh, mati semuanya. Siapa yang membunuh? Semua tentara Israel ditanya. Siapa yang membunuh mereka? Enggak ada ya. Malaikat bisa membunuh orang. Gitu? Dia punya kuasa untuk membunuh juga. Ya, Yudas 1 ayat yang ke-9. Nah, Yudas 1 ayat yang ke-9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau ya. Jadi malaikat ini juga punya kuasa juga saudara ya. Dia untuk ini kisahnya kan Mikael ya. Mikael ini panglima perang ya. Lah dia untuk mempertahankan sesuatu gitu ya. Lah dia bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa tersebut. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi ada malaikat yang khusus nih melakukan peperangan. Nah, itu yang sering disebut dengan Mikael ya. Mikael biasanya orang-orang yang suka berperang, perang, lalu mulai pakai nama baptis Mikael kalau cowok, ya loh. Lalu cewek Mikaeli, ya loh. Itu kan, nah, itu Mikael. Kok ada yang pegang-pegang hidung? Mikael dan Mikaeli. Itu pasti ini ya, orang-orang yang pakai nama baptis Mikael suka perang dia. Nanti dalam doa peperangan perang suka karakternya seperti itu ya. Makanya dia pakai nama Mikael seperti itu. Atau Mikaeli itu ya. Ya. Nah, oke ya. Ada panglimanya, ada jenderalnya, kadang-kadang seperti itu ya. Dan aneh-aneh juga ya. Nah, tapi kita sekarang nggak diajar perang ya. Diajar mengampuni dan diajar untuk
Memperdamaikan segala makhluk. Jadi juru damai sekarang ini. Amin. Lebih baik nama baptis Anda ganti semuanya Salum. Ya, betul. Kita pembawa damai. Bukan tukang perang lagi. Ya, biar malaikat aja yang melakukannya. Ya, saudara, ini beda lagi nanti ya, ada pelajarannya lain lagi. Nah, sekarang saudara, kita tadi udah bicara tentang otoritas atau kuasa malaikat tersebut. Sekarang hubungannya antara manusia dan malaikat, ya, manusia dan malaikat. Oke, manusia dan malaikat. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ia kehilangan kemuliaan Allah dan derajatnya jauh di bawah malaikat. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, ia dikatakan sedikit lebih rendah daripada malaikat. Baca dulu ya ayat ini, nanti saya jelaskan. Sebaliknya, ada orang yang pernah bersaksi di dalam satu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat, segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Ini bicara tentang Tuhan Yesus ya. Sebab dalam penaklukannya segala sesuatu kepadanya, tidak ada satu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini kita belum melihat, ya, ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh, ya, anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua orang, ya, semua manusia. Nah, saudara, kembali di sini ya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ia kehilangan kemuliaan Allah dan derajatnya jauh di bawah malaikat. Manusia itu ketika diciptakan oleh Allah, awalnya dia lebih tinggi daripada malaikat sebelum jatuh dalam dosa. Kenapa sekarang berubah lebih rendah daripada malaikat? Kitab Roma mengatakan ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Betul? Hilangnya kemuliaan di dalam diri manusia itu membuat manusia itu sekarang levelnya lebih rendah daripada malaikat yang masih punya kemuliaan. Amin. Dosa itu membuat manusia turun. Ya, seperti iblis yang diturunkan ke dunia orang mati. Manusia pun ketika jatuh dalam dosa, dia ikut terkatrol turun. Karena apa? Kehilangan kemuliaan itu. Amin. Ya. Nah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sekarang dikembalikan kemuliaannya. Ketika Anda menerima kemuliaan itu kembali, sekarang posisi Anda naik. Anda jadi anak Allah, lebih tinggi daripada malaikat lagi. Amin. Gitu ya. Sekarang Anda lebih tinggi atau lebih rendah? Yang namanya manusia itu lebih rendah daripada malaikat. Kalau Anda anak Allah, Anda lebih tinggi daripada malaikat. Amin. Tergantung Anda menempatkan posisi sebagai apa? Anak Allah atau manusia. Nah, saudara, itu pengertian saja. Tapi ya, secara umum, ya, yang namanya manusia itu sekarang derajatnya lebih rendah daripada malaikat. Nggak heran, ketika Tuhan Yesus turun dan menjadi manusia, Tuhan Yesus menempatkan dirinya lebih rendah daripada malaikat. Ada orang tanya sama saya begini, Pak Gideon, bukankah Tuhan Yesus itu yang menciptakan segala sesuatu? Ya, tapi kenapa dia bisa dicobai oleh setan, oleh iblis, digendong di padang gurun, dibawa ke bumbungan bait Allah, dibawa ke atas bukit itu. Nah, walaupun akhirnya Tuhan Yesus menghardik iblis itu, hanya Allah yang patut disembah. Tapi pertanyaannya, kenapa iblis berani kurang ajar dengan penciptanya? Apa dia nggak tahu itu Tuhan Yesus? Dia tahu, betul nggak? Karena dulu kan ngumpul di alam roh sebelum dilempar ke bumi. Loh,
si iblisnya. Sekarang ketemu di area bumi. Harusnya dia tetap tahu dong, itu adalah anak tunggal Bapa penuh dengan kasih karunia tersebut. Amin. Nah, pertanyaannya, kenapa iblis itu berani kurang ajar dengan Yesus? Nah, saudara, iblis tahu ketika Yesus ada di muka bumi, dia mengambil rupa sebagai manusia. Artinya apa? Derajatnya pada waktu itu lebih rendah daripada malaikat. Amin. Ya. Nah, iblis kan jenis malaikat. Paham maksud saya? Makanya dia berani. Kalau Yesus penuh dengan kemuliaan, dia nggak berani. Ya. Nah, disinilah ya posisinya membuat iblis berani mencobai Yesus. Nah, saudara, sekarang kita mengerti bahwa semua manusia sekarang derajatnya ada di bawah si iblis. Ya, contoh saudara, ya, orang-orang perjanjian lama dan orang perjanjian baru itu bedanya apa? Orang perjanjian lama itu nggak pernah ada yang disebut sebagai anak Allah. Hanya orang-orang perjanjian baru yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, dia yang boleh menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 ya. Barang siapa percaya, mengaku Yesus Tuhan, ya, dia sekarang punya hak untuk menjadi anak Allah. Walaupun dalam perjanjian lama itu banyak orang hebat. Musa hebat, Elia hebat, betul nggak ya? Tapi mereka bukan anak Allah, ya. Mereka bukan anak Allah. Paling banter, mereka itu disebut sebagai hamba Allah, ya. Tapi bukan anak Allah. Nah, saudara, hamba Allah itu manusia. Anak Allah itu bukan manusia. Nah, kita lihat, saudara. Hamba Allah itu pun, karena dia masih statusnya manusia, dia masih lebih rendah daripada malaikat itu. Yosua pasal 5 ayat 14 sampai 15. Ya. Yosua 5 ayat 14 sampai 14, ya. Oke. Tapi sebelumnya di sini Yosua menyembah Mikael, ya. Karena perbedaan derajat manusia dan malaikat ini. Ya, namun Yohanes telah menerima Tuhan Yesus dicegah untuk menyembah malaikat yang mengantarnya karena ia telah menduduki derajat sebagai anak Allah. Perhatikan ini ya. Nah, ini ayatnya. Yosua 5 ayat 14 sampai 15. Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkan kasutmu ya dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian, ya. Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah. Menyembah siapa? Panglima bala tentara Tuhan, bukan Tuhan, tapi ini malaikat, ya. Nah, ya. Tapi bandingkan dengan ini. Wahyu 22. Wahyu pasal 22. Ya. Ayat 8 sampai 9. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya ini kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah, ya. Sama-sama malaikat, ya. Ketemu dengan dua orang yang berbeda. Ketika ketemu dengan Yosua, bala tentara Allah itu ketika melihat Yosua menyembahnya, malaikat itu tidak melarang. Dia menikmatinya. Ya. Tapi ketika ketemu dengan Yohanes, murid Tuhan Yesus itu, di Pulau Patmos itu, Yohanes mau menyembah malaikat itu bilang, jangan.
Dia nggak layak. Betul nggak? Kenapa? Yohanes nggak nangkep. Malaikatnya memberitahu. Betul nggak itu? Ya, aku ini hanya hamba. Kayak nabi-nabi yang itu loh. Ya, selevel dengan Yosua, selevel dengan Musa, hamba-hamba itu. Ya, tapi dia tahu siapa yang ada di depannya itu. Ya, siapa yang ada di depannya itu. Ya. Nah, yang ternyata yang di depannya itu adalah anak Allah. Makanya dia mencegah, jangan sembah aku, sembahlah Allah. Nanti saudara ya. Ini bicara tentang derajat seperti tadi itu. Ya, derajatnya seperti itu. Itu hubungan antara manusia dengan malaikat. Ketika manusia masih jatuh dalam dosa, manusia itu ada di bawah malaikat. Ketika manusia dipulihkan, manusia itu sekarang ada di atas malaikat. Amin. Nah, saudara, lanjut sekarang ya. Tentang orang-orang Nefilim. Ya, ini bahas sendiri nih ya. Malaikat adalah makhluk yang berbentuk seperti laki-laki. Mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ya, nah ini dasar tadi. Ya, tapi untuk di alam roh ya. Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tuhan itu bilang ya, kalau Anda nanti sudah dibangkitkan, pakai tubuh kemuliaan, ya, nah, kamu nggak kawin-mawin, hidup kayak malaikat di surga tadi, ya. Nah, saudara, lanjut, ya. Namun, mereka mampu mengambil tubuh manusia dan bergaul di antara manusia. Mereka makan makanan manusia, datang sebagai tamu di antara manusia, ya. Jadi malaikat itu bisa datang, kadang-kadang bentuknya macam-macam, ya. Nah, Ibrani 13 ayat 2. Alkitab mengingatkan ya, supaya kita tidak lalai memberi tumpangan ya. Jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat. Ya. Nah, saudara, kadang-kadang kita dididik loh, jangan kasih nih pengemis segala macam gitu loh. Itu orang males segala macam. Nah, sekarang kita orang dipimpin oleh Roh. Biar Roh menggerakkan. Ya, nggak semua orang pengemis kadang-kadang saya kasih. Ya, lah. Tapi kadang-kadang ada dorongan untuk memberi. Lalu tuh kadang-kadang ya Roh Kudus mengingatkan, ya. Jangan-jangan kamu sedang kasih makan malaikat, memberi apa berkat kepada malaikat tersebut itu. Ya, ada orang pernah cerita ya kejadian di Tomang, perempatan Tomang itu. Nah, kalau masuk tol, keluar tol dari Kebun Jeruk ya mau ke Tomang itu, nah itu ada simpang ya, ada yang ke kanan ke Semanggi, lah ke kiri itu ke Grogol. Nah kalau mau ke Kelapa Gading naik tol ke kiri ya, nah kalau ke tol lagi ke sana bisa dari atas. Nah itu yang lewat bawah. Itu banyak sekali orang minta-minta di situ. Ya. Lalu ada orang itu kasih gitu ya. Ketika habis dikasih begitu, ya, dia baru masukin dompetnya ke tasnya begitu, dia nengok mau lihat orang kasih, udah hilang, gitu. Cari segala macam, nggak ada, gitu. Aneh, gitu ya. Tapi dia penasaran, nggak taunya kenapa dia penasaran. Gitu. Dia suruh sopirnya muter lagi, gitu ya. Lalu parkir di pojokan dekat taman anggrek seperti itu. Dia nanya sama orang-orang di situ, kamu tahu nggak di sini ada pengemis yang ciri-cirinya seperti ini, gitu. Nggak pernah. Ada yang pakai baju seperti itu, gitu ya. Yang modelnya seperti itu, gitu ya. Nggak pernah ada, dia bilang gitu ya. Dia kaget itu. Itu gitu. Lah, terus habis itu dia cerita kepada saya dulu. Apa ya Pak? Gitu. Saya tuh jadi penasaran sampai ini. Lalu Tuhan ingatkan seperti ini ya. Dalam Ibrani 13 ayat 22 tadi. Jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang tanpa diketahuinya menjamu malaikat. Jangan-jangan yang kamu kasih sedekah tadi malaikat, jangan-jangan. Jangan-jangan ya. Lah mulai saat itu dia rajin berbuat baik. Dulunya pelit banget, saudara. Karena dia merasa pernah kasih malaikat ya. Kejadian 18 ayat 1, 2 dan 8 ya. Oke.
Malam hari ini kita habiskan tentang dunia malaikat ya, karena ini nyambung semuanya ya. Kejadian pasal 18 ayat 1, 2 dan 8. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik, ketika ia mengangkat mukanya, melihat 3 orang berdiri di depannya. Sudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan, ya, sedang mereka makan. Nah, ini tadi sudah kita bahas tentang Abraham ya. Ada juga yang meninggalkan derajatnya dan mengambil anak-anak perempuan manusia sebagai istrinya dan menghasilkan anak berbentuk raksasa. Itu yang disebut suku Nepilim tadi. Kejadian 6 ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ya, nah saudara, jadi ada orang-orang yang lahir atas perkawinan malaikat dengan manusia ini, menghasilkan suku atau orang-orang raksasa. Ya, nah menjadi orang kenamaan, orang terkenal. Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya, 12 pengintai ini, ya, ketika dia pergi mengintai ya tanah perjanjian itu, dia bilang, inilah, kami melihat orang raksasa. Ya, ditunjukkan dengan hasil bumi yang besar-besar ini. Ya, bayangin saudara ya, ini buah itu enggak, ukurannya tuh gede-gede ya. Kenapa? Kok bisa gede-gede? Karena yang makan orangnya gede-gede juga, benar enggak? Nah, untuk orang Israel mungkin harus dibelah 4 ya. Tapi untuk raksasa ini satu buah langsung masuk mulut mereka, ya. 1 Samuel pasal 17 ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat, dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Kurang lebih itu 2,85 meter. Ya, lah saudara, hampir 3 meter. Coba ini, pintu rumah Anda itu berapa meter sih? Pintu rumah Anda berapa? Ya, rumah-rumah standar itu pintunya kadang-kadang kan cuma 2 meter lebih sedikit itu ya. Nah ini kalau apa, orang suku raksasa ini keturunan masuk ke rumah Anda, dia mesti nunduk dulu. Kalau enggak mentok seperti itu ya. Nah saudara, tinggi-tinggi sekali ya. Nah ini ada lagi, ini di 1 Tawarikh 20 ayat yang kelima saudara. Ya, ini suku Nepilim ya. Nah, maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, ya, menewaskan Lahmi, saudara Goliat. Orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, ya. Nah, itu besar sekali ini, ya, tombaknya saja seperti itu. Terus 2 Samuel 21:16. Yesbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru menyangka dapat menewaskan Daud. Ya, bandingin saudara ya, ini antara Daud dan raksasa ini perbandingannya berapa kali berapa ya. Terus 2 Samuel 21:18. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Sab yang termasuk keturunan raksasa ya. Jadi banyak yang ketemu ini, bukan hanya satu-satu saja. Goliat aja yang kita kenal ya. Tapi ternyata macam-macam nih ya. 2 Samuel 21:20. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa, ya lah. Nah, saudara, ternyata
raksasa. Ini dari mana ini munculnya? Ini adalah hasil perkawinan antara malaikat dengan manusia. Bagian terakhir Bapak Saudara tentang malaikat ini. Nah, malaikat itu nanti juga akan dihakimi. Semua yang diciptakan oleh Allah, semua harus mempertanggungjawabkannya di dalam penghakiman itu. Walaupun manusia berdosa sedikit lebih rendah dari malaikat, setelah ia dilahirkan baru bersama Tuhan Yesus, kelak akan menghakimi para malaikat yang berdosa dan tidak menjalankan tugas malaikat yang berdosa dan tidak menjalankan tugas dengan baik itu. Nanti akan dihakimi oleh orang-orang yang sudah lahir baru. Amin. Nah, 1 Korintus 6 ayat 3 ini ayatnya. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Nah, Bapak Saudara, kalau Anda membaca 1 Korintus 6, itu sebenarnya pelajaran yang sangat tinggi. Standar Anda harus dibuat lebih daripada rata-rata. Ya, tidak relakah kamu menanggung penderitaan, ya toh, dan sebagainya, ya. Itu ayatnya seperti itu kira-kira, ya. Nah, Saudara, apa yang terjadi di sini? Ya, semua itu dilakukan supaya Anda layak nantinya menjadi orang-orang yang lahir baru, nantinya menjadi kandidat, yaitu orang-orang yang akan menghakimi para malaikat yang melakukan sesuatu yang tidak baik, melanggar otoritasnya. Jadi kira-kira malaikat siapa nanti yang akan dihakimi? Malaikat pemberontak, malaikat yang jatuh, malaikat yang merendahkan derajatnya, itu yang akan dihakimi. Siapa yang menghakimi? Tuhan Yesus bersama orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara, kalau memenuhi kualifikasinya, Bapak Ibu Saudara boleh menjadi penghakim juga atas malaikat-malaikat itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini ya, kami kebut aja karena ini merupakan cerita tentang dunia malaikatnya. Ya. Jadi garis besarnya seperti itu. Ya, malaikat itu ada 4 golongan, betul nggak ya? Ada serafim, ada kerubim, ada malaikat pesuruh, ada malaikat pesuruh yang bersayap, dan ada malaikat pesuruh yang tak bersayap. Dan mereka digolong-golongkan menurut derajatnya masing-masing. Ada yang memberontak, ada yang merendahkan derajatnya. Dan di mana sekarang mereka berada, apa yang sedang mereka lakukan, kita tahu semuanya. Tapi masih ada malaikat-malaikat yang baik, yang masih taat kepada Bapa. Ya, ada Mikael, ada Gabriel dan sebagainya. Nah, Lucifernya aja yang sudah tidak. Ya, jadi 2/3 itu masih ada di alam roh, mereka masih tunduk kepada Bapa. Dan itu boleh, Saudara. Kita akan menjadi anak Allah, dia boleh melayani kita. Ya, nanti kita akan bahas itu di dalam pelayanan malaikat, sesi pelayanan malaikat yang akan kita bahas berikutnya. Oke, terima kasih untuk kesabarannya dan perhatiannya malam hari ini. Itulah sekelumit tentang dunia malaikat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.